Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Diki Surahman SPDI FPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah bimbingan sekolah dasar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan sedikit materi tentang manajerial bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baik, langsung saja ke materinya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syahbani dengan NIM 0501201020. Di sini saya akan memaparkan tentang prosedur pengelolaan program BK di SD. Prosedur pengelolaan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar tidak terlepas dari adanya manajemen di sekolah itu sendiri yang melibatkan seluruh personil sekolah untuk menunjang kesuksesan pelaksanaannya. Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil tersebut adalah sebagai berikut, yaitu personil yang pertama adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah mempunyai peranan sebagai penanggung jawab seluruh program pendidikan di sekolah kepada dinas pendidikan yang menjadi atasannya, termasuk di dalamnya yaitu layanan bimbingan. Dalam hubungannya dengan program BK, fungsi dan peranan kepala sekolah antara lain yaitu 1. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, menyediakan tenaga, sarana, dan fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut. Dan yang kelima yaitu mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, personil yang kedua yaitu guru kelas atau pembimbing. Sebagai pelaksana utama dalam program BK di SD, guru kelas memiliki peran antara lain. Yang pertama, merencanakan program dan membuat program bimbingan dan konseling. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan orang tua dalam layanan bimbingan kepada peserta didik. Yang keempat, kegiatan layanan bimbingan dengan mengintegrasikan pada mata pelajaran masing-masing. Yang kelima, menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, melaksanakan tindak lanjut dan alih tangan berdasarkan hasil analisis penilaian. Dan yang kedelapan, yaitu membantu peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, personil yang ketiga yaitu guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah personil yang sangat penting dalam aktivitas bimbingan dan konseling. Tugas-tugasnya yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan layanan bimbingan melalui kegiatan belajar mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, berkonsultasi dengan guru kelas atau pembimbing dalam hal masalah-masalah yang berkaitan dengan bimbingan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan guru kelas atau pembimbing dalam hal pengembangan program bersama ataupun yang terpadu. Selanjutnya yaitu personil yang keempat, yaitu pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya layanan secara tepat. Pengawasan dilakukan baik secara teknis maupun administratif. Fungsi pengawasan itu sendiri adalah memantau, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan secara berjenjang. Tingkat kecamatan itu dilakukan oleh pengawasan sekolah dasar Dinas Pendidikan kecamatan setempat. Adapun mekanisme kerja dalam pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar antara lain yaitu yang pertama adalah guru mata pelajaran, membantu memberikan informasi tentang data siswa meliputi daftar nilai siswa, observasi, dan catatan anekdot. Yang kedua yaitu wali kelas. Di samping sebagai orang tua kedua di sekolah, wali kelas juga membantu mengkoordinasikan informasi dan kelengkapan data yang meliputi daftar nilai, angket siswa, angket orang tua, catatan anekdot, laporan observasi siswa, catatan home visit, dan catatan wawancara. Yang ketiga yaitu guru pembimbing. Di samping memberikan layanan informasi kepada siswa, guru pembimbing juga sebagai sumber data yang meliputi kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, dan catatan konferensi kasus. Yang keempat yaitu kepala sekolah.
Kegiatan guru pembimbing yang perlu diketahui oleh kepala sekolah itu meliputi melaporkan kegiatan bimbingan, konseling sebulan sekali, dan laporan tentang kelengkapan data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Yuni Dayanti dengan NIM 0501201007 akan menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan program BK Belajar pada anak SD. Prosedur pengelolaan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar tidak terlepas dari adanya manajemen di institusi pendidikan atau sekolah itu sendiri yang melibatkan seluruh personil sekolah untuk menunjang kesuksesan pelaksanaannya. Personil pelaksanaan pelayanan bimbingan di sekolah dasar adalah segenap unsur yang terkait dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan koordinator dan guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksana utamanya. Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peranan sebagai penanggung jawab seluruh program pendidikan di sekolah kepada dinas pendidikan yang menjadi atasannya, termasuk di dalamnya layanan bimbingan. Dalam hubungan dengan program BK, fungsi dan peranan kepala sekolah antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, menyediakan tenaga, sarana, dan fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Yang kelima, mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, guru kelas atau pembimbing. Sebagai pelaksana utama dalam program BK di SD atau MI, guru kelas memiliki peranan antara lain yang pertama merencanakan program dan membuat program bimbingan dan konseling. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan orang tua dalam layanan bimbingan kepada peserta didik. Yang keempat, kegiatan layanan bimbingan dengan mengintegrasikan pada mata pelajaran masing-masing. Yang kelima, menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, melaksanakan tindak lanjut dan alih tangan berdasarkan hasil analisis penilaian. Yang kedelapan, membantu peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah personil yang sangat penting dalam aktivitas bimbingan dan konseling. Tugas-tugasnya adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan layanan bimbingan melalui kegiatan belajar mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, berkonsultasi dengan guru kelas atau pembimbing dalam hal masalah-masalah yang berkaitan dengan bimbingan. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru kelas atau pembimbing dalam hal mengembangkan program bersama atau terpadu. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya layanan secara tepat. Pengawasan dilakukan baik secara teknis maupun administratif. Fungsi pengawasan adalah memantau, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan layanan bimbingan di SD atau MI. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara berjenjang. Tingkat kecamatan dilakukan oleh pengawas SD atau MI, Dinas Pendidikan kecamatan setempat. Adapun mekanisme kerja dalam pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar antara lain yang pertama, guru mata pelajaran membantu memberikan informasi tentang data siswa meliputi daftar nilai siswa, observasi, dan catatan anekdot. Yang kedua, wali kelas. Di samping sebagai orang tua kedua di sekolah, juga membantu mengkoordinasi informasi dan kelengkapan data melalui daftar nilai, angket siswa, angket orang tua, catatan anekdot, laporan observasi siswa, catatan home visit, dan catatan wawancara. Yang ketiga, guru pembimbing. Di samping memberikan layanan informasi kepada siswa juga sebagai sumber data yang meliputi kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, dan catatan konferensi kasus. Yang keempat yaitu kepala sekolah. Kegiatan guru pembimbing yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah adalah melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling sebulan sekali dan laporkan tentang kelengkapan data.
Perkenalkan, nama saya Putri Nurjanah dengan nomor induk mahasiswa 050 120 10 18. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis perangkat bimbingan konseling di SD. Salah satunya yaitu perangkat pengumpulan data. Dalam perangkat pengumpulan data ini yaitu terdapat pedoman observasi. Observasi merupakan salah satu teknik atau cara mendapatkan data yang dibutuhkan tentang siswa. Teknik observasi terdiri dari atas sejumlah cara untuk memahami individu mengenai aspek-aspek yang bersifat perbuatan, misalnya kebiasaan belajar, tingkah laku di kelas, hubungan sosial, aktivitas dalam diskusi, ketepatan dalam melakukan suatu tugas, dan sebagainya. Agar observasi dapat dilakukan dengan baik, maka terlebih dahulu disiapkan alat bantunya, yaitu pedoman observasi. Yang kedua yaitu pedoman wawancara. Wawancara merupakan cara memahami atau mendapatkan data tentang siswa melalui pembicaraan atau tanya jawab secara langsung atau dengan mengadakan tanya jawab lisan antara orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang terlibat dan masing-masing memiliki kedudukan yang berbeda. Pihak pertama adalah pihak yang mencari data, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang memberikan keterangan atau data. Dan yang ketiga yaitu ada angket atau daftar isian. Angket adalah alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada subjek untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan. Dan yang keempat yaitu ada angket sosiometri. Sosiometri sendiri adalah suatu cara untuk mengetahui hubungan sosial antar anggota dalam suatu kelompok tertentu. Angket sosiometri adalah alat untuk instrumen yang digunakan untuk memperoleh data hubungan sosial dari siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada perangkat penyimpanan dari siswa, perangkat informasi, dan perangkat teknik administrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Safitri. Selanjutnya, skala penilaian. Skala penilaian adalah alat pengumpul data yang dipergunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu atau situasi. Yang kedua adalah pedoman wawancara. Wawancara merupakan cara memahami atau mendapatkan data tentang siswa melalui pembicaraan atau tanya jawab secara langsung atau dengan mengadakan tanya jawab lisan antara orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai. Atau daftar isian. Angket adalah alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan kepada subjek untuk mendapat jawaban yang diperlukan. Menurut cara penyampaiannya, angket dapat dibedakan antara angket langsung, di mana angket itu langsung disampaikan kepada orang yang diminta pendapat atau jawabannya. Dan yang keempat itu ada angket sosiometri. Sosiometri adalah suatu cara untuk mengetahui hubungan sosial antar anggota dalam satu kelompok tertentu. Angket sosiometri adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mendata hubungan sosial dari siswa. Selanjutnya adalah perangkat penyimpanan data siswa. Data tentang siswa harus dihimpun, meliputi data tentang kondisi fisik, karakteristik psikis seperti bakat, minat, kebiasaan, perkembangan dan riwayat hidup, prestasi belajar, dan lain sebagainya. Dengan berbagai perangkat pengumpulan data, kita sebagai guru akan memperoleh berbagai data yang berhubungan dengan siswa. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya harus disimpan dan diamankan dalam suatu perangkat penyimpanan data yang disebut catatan kumulatif setiap siswa. Perangkat informasi. Perangkat ini dalam hal ini menunjuk pada media, alat, dan atau perlengkapan yang diperlukan untuk memberi informasi kepada siswa. Informasi tersebut meliputi informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan lanjutan studi, kegiatan dan cara belajar yang baik, kursus, pekerjaan, dan karir, perkembangan pribadi dan hubungan sosial. Dan yang terakhir adalah perangkat teknis administrasi.
perangkat teknis administrasi berkenaan dengan belangko-belangko tertentu, buku catatan, kegiatan bimbingan harian, program bimbingan dan konseling, beserta agenda dan format-format lainnya. Perkenalkan, nama saya Gita Asri Safitri dengan nomor NIM 0501201003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran bimbingan konseling di SD. Teknik adalah cara langkah atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk mengarahkan atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dirinya, serta mampu mengambil keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Pada umumnya, teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan mengambil dua pendekatan, yaitu pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Bimbingan konseling individu yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Dalam konseling ini mencari perhatian penuh, simpati, dan empati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gita Asri Safitri yang telah menyampaikan materinya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mona Lisa dengan NIM 0501201022. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pelaksanaan pelayanan BK di SD. Jadi teman-teman, untuk pelaksanaan pelayanan dalam bimbingan dan konseling di SD diselenggarakan dengan mengacu dan bidang-bidang bimbingan di mana bentuk isi layanan dan kegiatan pendukung disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di SD. Salah satu contohnya seperti layanan bimbingan penyuluhan, yaitu peranan bimbingan dan penyuluhan dalam penanggulangan atau menanggulangi kesulitan belajar siswa, di mana pembimbing tidak hanya menguasai bahan pengajar tetapi juga menguasai nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan. Di sini juga sehubungan dalam hal tersebut, maka siswa dipengaruhi oleh proses pembimbing. Di antara pertimbangan pokok yang mendasari pembahasan tersebut adalah persoalan ini merupakan persoalan esensial, sebab terletak di tangan pembimbing kemungkinan berhasil atau tidak pencapaian belajar. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana peranan bimbingan dan penyuluhan dalam penanggulangan kesulitan belajar kepada siswa. Membahas tentang peranan pembimbing dan penyuluhan sekolah tidak terlepas dari proses belajar mengajar. Dalam proses antaranya pembimbing dan siswa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Iin Idayanti. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Syada Bilau Jidayansyah dengan nomor induk mahasiswa 0501201024 dari Prodi PGSD semester 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi-materi sebelumnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah akan berjalan sesuai yang direncanakan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Melalui manajemen yang baik terhadap pelayanan bimbingan konseling, maka diharapkan tercapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling. Dengan demikian, bimbingan dan konseling dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Manajemen bimbingan dan konseling merupakan segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk bekerjasama dalam mendayagunakan sumber daya di dalam sistem untuk mencapai suatu tujuan, untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya dan sistem informasi berupa kumpulan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling dalam mencapai tujuan. Supervisi bimbingan kegiatan dan konseling untuk mengendalikan pengendali bimbingan konseling serta mencegah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, mengatasi jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pada akhir tujuan pelayanan bimbingan di sekolah. Pola manajemen disusun dengan kesesuaian antara konsep dengan kondisi yang dihadapi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.